kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dzalika illa halik. Ibu-ibu yang semoga diridhoi terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Kajian kita siang hari ini menepati janji yang sudah kita ucapkan 2 bulan yang lalu, yaitu tentang akselerasi amal soleh atau melakukan percepatan amal soleh. Kita sadar, Bu, waktu kita untuk menabung amal soleh tidak banyak yang disediakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengarkan hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman, maka sesungguhnya fitnah yang hari ini sedang bergejolak di wilayah Syam, Palestina, Suria, Yordania, Lebanon dan sebagainya, ini adalah fitnah di mana seharusnya paling tidak dari situ starting point untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, membuat tabungan sebanyak-banyaknya dalam amal soleh. Uang yang kita punya hari ini, ketika merata bencana-bencana dan huru-hara di muka bumi ini di akhir zaman, uang itu tidak berguna lagi. Status kita sebagai seorang istri presiden sekalipun tidak akan bermanfaat. Gelar kita yang banyak di depan dan di belakang juga tidak akan bermanfaat. Yang berguna pada hari itu adalah amal soleh. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Artinya, berlomba-lombalah kamu saling memperbanyak amal soleh di masa-masa fitnah. Yang dimaksud dengan masa-masa fitnah adalah zaman sekarang, yaitu fitan bisyam kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Oh ibu yang kami muliakan, malam itu ada berapa potong? Ada 3. Sepotong malam pertama, yaitu dari jam 8 sampai jam 11. Nanti sepotong malam pertengahan dari jam 11 sampai jam 2. Nanti sepotong malam yang ketiga, yaitu dari jam 3 sampai jam 5. Ini potongan malam terakhir. Yang paling berat menurut ibu bangun tahajud, potongan malam yang mana? Yang terakhir.
dan paling besar pahalanya. Allah juga turun ke langit bumi buat menyaksikan langsung, menerima langsung, mendengarkan langsung, berhadapan langsung dengan orang-orang yang beribadah di sepertiga malam terakhir. Nah, ketika Rasul mengatakan fitnah di akhir zaman itu seperti potongan-potongan malam, artinya Bu, semakin jauh ke sananya, semakin berat ujian yang harus dihadapi oleh umat Islam. Semakin berat ujian yang harus dihadapi oleh umat Islam. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebentar lagi Indonesia akan menjadi bahagian daripada kekacauan global seperti yang diperkirakan oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, bahwa kekacauan dan pertumpahan darah di Suriah akan berpindah ke Indonesia mungkin 3 atau 4 tahun lagi yang akan datang dari sekarang. Seperti apa nanti aslinya hanya Allah yang maha tahu, dan kita benar-benar khawatir. Tapi ada jaminan, ada garansi dari Allah. Aman, kamu tidak akan apa-apa, kamu akan selamat, kamu akan terjaga dan dilindungi, dan kamu akan ditolong kalau tabungan amal solehmu banyak sebelum itu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, ibu pernah dengarkan kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua? Apa yang terjadi pada mereka? Yang membuat mereka selamat itu apa? Amal mereka sebelumnya. Ibarat tabungan di bank, saatnya mereka minta pencairan dari bank, karena mereka udah nabung sebelumnya. Hanya amalan. Tidak peduli apa jabatan dan pangkat mereka, status sosial mereka di tengah masyarakat. Ketika mereka terperangkap, yang bisa menyebabkan kematian mereka di dalam gua, ternyata mereka malah selamat oleh amal soleh. Coba ibu bayangkan, kalau amal soleh kita banyak, apapun bencana yang didatangkan oleh Allah ke muka bumi ini, pasti Allah akan menjadikan kita di antara orang yang selamat. Nabi Yunus, dalam perut ikan Nabi Yunus, tidak ada udara yang akan dihirupnya, tidak ada makanan yang akan dimakannya. Mestinya kan mati, ya kan? 2 menit, 3 menit aja harusnya udah mati. Ternyata Nabi Yunus bertahan 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang dulunya banyak berzikir, banyak beribadah, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan itu selama-lamanya sampai hari kiamat. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Yunus adalah amalnya sebelum itu. Sebagaimana kita dengarkan, kita ulangi kembali bahwa 3 orang yang di dalam perut gua itu tidak mungkin keluar. Batu yang menutupi pintu gua, pintu itu hanya bisa dilewati oleh 1 orang, Bu. Sempit sekali pintu itu. Hanya bisa dilewati oleh 1 orang, itu pun dengan cara mereng begitu kan. Ditutup oleh batu yang hanya Allah yang tahu berapa besarnya batu itu. Siapa yang bisa ngangkat? Didorong pun ber3, ber10, ber100 orang belum tentu akan terbuka. Tetapi yang satu berdoa, ya Rabb, dulu hamba mengamalkan amalan ini. Jika amalan itu engkau ridhoi dan ada pahalanya, mohon ya Allah bukakan pintu ini, kami mau keluar. Maka bergeraklah 1/3 daripada batu yang begitu besar, terbukalah pintunya. 1/3, belum bisa keluar orang. Yang lain berdoa lagi, ya Rabb, hamba juga dulu punya amalan. Coba lihat masing-masing minta tabungan sendiri ya, melakukan pencairan tabungan saat itu, tapi dengan jalan doa. Ya Rabb, hamba dulu mengamalkan amalan ini. Jika itu karena wajah engkau dan ada pahalanya, hamba minta ya Rabb, hari ini dengan pahala itu bukakanlah batu ini. Bergerak lagi 1/3 lagi, masih belum bisa lewat 1 orang pun. Yang terakhir berdoa, ya Allah, dulu hamba melakukan perbuatan seperti ini. Kalau secara akal belum tentu ada sampai hari kiamat orang yang sanggup lagi melakukan macam itu. Apa itu? Gaji pegawai yang tidak dibayarkan pada pegawainya karena pegawainya duluan pergi, ya kan? Lalu gaji itu diinvestasikannya menjadi sebuah bentuk usaha. Ternyata berkembang biak 1 bukit penuh dengan ternak yang diawali oleh gaji pegawai yang nggak diambilnya itu. Datang-datang sekian tahun kemudian, si pegawai datang, mana gaji saya dulu? Ditunjukkannya ke arah bukit itu, udah jadi itu. Diambilnya semua, tidak disisakan 1 biji pun, 1 biji, 1 ekor pun tidak disisakan buat saya.
Ya Allah, jika engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan, tolong bukakan pintu ini. Maka terbukalah seluruh pintu. Ibu bayangkan, ternyata amal kita sebelumnya di dunia ini udah bisa kita minta. Kalau ibu nggak mau diminta di akhirat, minta di dunia ini. Ya, umpamanya ibu udah merasa hidupku di dunia ini harus dipertahankan. Ya bisa diminta amalan kita yang dulu. Itu disebut dengan tawasul bil a'malis salihah, bertawasul dengan amalan-amalan saleh. Nah sekarang kajian kita pada siang hari ini kita buka halaman 192 yang udah difotokopi sama halamannya insyaallah. Halaman 192 amalan yang berpahala besar. Saya tidak membuat secara tertib ya Bu ya, tapi saya tunjukkan saja nomor sekian. Yang lainnya bisa Ibu baca sendiri dan kita berusaha saling mengamalkan. Bisa ditolong dibacakan terjemahnya ya Bun. Coba perhatikan yang pertama, yang nomor 1. Apa kata Rasulullah SAW? Jenis amalan utamanya yang nomor 1. Ini santai Bu, kita nggak perlu keluarkan uang, kita nggak perlu berangkat ke satu tempat yang jauh yang melelahkan, menghabiskan waktu, tetapi pahalanya subhanallah. Mari kita dengarkan, yaitu ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca terjemahnya. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali. Siapa yang membaca ini dalam satu hari 100 kali, dalam satu hari, berarti bisa dibagi. Lepas sholat subuh 50, menjelang sholat maghrib 50 lagi, bisa dibagi. Cuman orang-orang yang sabar saya perhatikan sanggup dia 100 pagi 100 sore. Ya, lanjut, apa yang terjadi? Maka kalimat itu baginya sebanding dengan membebaskan 10 budak. Yakin saya Bu, nggak ada orang kaya yang sanggup membebaskan satu orang budak setiap hari. Satu orang budak itu Bu, nilainya ketika Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, nilainya itu sama dengan 100 ekor onta dan 1 pundi dinar emas. 1 ekor onta itu Bu, 5 tahun yang lalu harganya, sebelum rupiah anjlok ya, 5 tahun yang lalu harganya 15 juta. Kali 100 ekor berapa? 1,5 M loh. 1,5 M. Tambah 1 pundi dinar emas. 1 keping dinar emas itu 2,5 juta. Nah, yang ada di dalam pundi itu berbeda-beda riwayat. Ada yang mengatakan 100 keping, ada yang mengatakan 200 keping dinar emas. Kita ambil yang 100 keping aja dulu. Tambah 250 juta. Kan begitu ya? Segitu harga memerdekakan seorang budak. Sementara membaca ini sama dengan pahala memerdekakan 10 orang budak. Kemana kita mampu tuh Bu? Tapi dengan amalan ini kita dapatkan pahalanya itu. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang memerdekakan 1 orang budak saja yang beriman, Allah merdekakan kedua kakinya, kedua tangannya, kedua matanya, kepalanya, badannya. Allah merdekakan seluruhnya dari api neraka. Subhanallah. Saya rasa ibu-ibu tidak akan berat membacanya setelah ibu tahu pahalanya. Ya kan? Baca. Boleh nanti pagi. Kalau sarannya pagi ternyata ibu sibuk banget, ibu kerjakan waktu duha. Daripada ibu nonton sinetron, daripada ibu baca koran, daripada bagus merdekakan budak dengan membaca ini. Subhanallah. Sudah Bu? Sekarang baca yang nomor 3. Saya sengaja loncat ya. Nanti yang tidak saya bacakan ibu baca sendiri. Artinya ini lebih istimewa daripada yang lain. Silakan yang nomor 3. Belum tadi ya, belum selesai. Lanjut terjemahnya. Ditulis baginya 100 kebaikan. Ya Allah. 1 hari itu dia telah diibaratkan oleh Allah telah mengerjakan 100 kebaikan. Lanjut. Dan dihapus 100 kejelekan. Ya. Serta kalimat itu menjadi benteng dari setan dalam sehari hingga sore hari. Ini dia ibu, tidak ada setan jin yang mampu mengganggu ibu dari pagi sampai sore.
Tidak ada, Bu. Kalau ada dukun-dukun yang mengirimkan jin dan setan untuk merusak kita, menyihir kita, nyantet kita, maka kalimat yang 100 ini akan menjadi benteng buat kita, tidak tembus, Bu. Seperti tidak mampunya Dajjal masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Terhalang jin dan setan ingin masuk ke rumah kita, atau ingin dukun-dukun yang menyihir kita, nggak bisa. Subhanallah. Ibu baca ini, Bu, 100 pagi, maka sampai sore sudah ada garansi dari langit, ibu sudah terjaga. Kalau dibaca sore sampai besok pagi, ibu sudah digaransi oleh Allah terjaga. Lahu muaqibatun. Allah memiliki malaikat-malaikat yang menjaga mereka, yang melindungi mereka sejak dari mereka terbit matahari sampai tenggelam matahari. Sejak dari tenggelam matahari sampai besok terbit matahari. Baca ini. Cukup. 100 kebaikan Allah naikkan, 100 dosa Allah ampuni, kemudian 100 budak dianggap sudah kita 10 budak sudah kita merdekakan. Lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini ya, Bu, ya. Ini juga kalau kata orang Padang itu apa namanya itu? Indak manguk mengeluarkan kulit. Ya begitu. Maksudnya nggak ada capeknya sikit pun, ternyata pahalanya subhanallah. Tapi masalahnya karena banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ngamalkan. Coba kita baca yang nomor 3. Siapa yang di waktu pagi dan sore mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Berapa banyak dosanya? Sebanyak buih di lautan. Allah hapuskan kalau dia membacanya subhanallah wa bihamdihi sebanyak berapa? Allahu Akbar. Beratkah ini? Tidak, Bu. Enggak cukup pun 5 menit, enggak. Saya udah coba, Bu, 3 menit, 2,5 menit itu udah putus tuh. Itu udah tenang tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa banyak dosa kita? Orang kayak kita nih, Bu, ibu, saya, ini adalah orang-orang yang akrab dengan dosa. Kalau nggak mau punya dosa, jadi malaikat aja. Baik. Subhanallah. Berat nggak baca subhanallah wa bihamdi? Yang membuat kita berat itu adalah setan melupakan kita. Jadi nggak ingat. Tapi maaf nih, kita lebih bisa berlama-lama di depan. Bukan TV, oke, TV juga. Ini tablet kita, iPad kita, komputer kita ya. Mau chattingan, mau FB-an, mau segala macamnya. Ya Allah, nilainya nggak ada. Terus, lanjut. Dan tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkannya. Kecuali ada orang yang juga membaca hal yang sama, dan orang itu lebih banyak bacanya daripada dirinya. Cuma itu yang sanggup mengalahkan amal solehnya nanti pada hari kiamat. Terus, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan disukai oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah yang azim. saya yakin ibu semua udah hafal ini, gampang banget. Tetapi saya tidak yakin kalau ibu semua loh ini rutin mengamalkannya. Ya, ini adalah kendala kita. Dan afwan ya, Bu, ya, yang paling banyak nanti murtad di akhir zaman dan menyembah Dajjal ketika Dajjal keluar adalah kaum ibu-ibu. Ibu-ibu yang akan selamat adalah yang amal solehnya sebelumnya tabungannya banyak di sisi Allah. Ini termasuk yang membanyakkan tabungan amal soleh. Timbangannya berat, Bu. Coba silakan, apa tadi, Bu, bunyinya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulangi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bu, saya sering ketika sedang galau-galau, sedang cemas-cemas, sedang takut-takut, sedang gundah gulana, udahlah bibir disibukkannya dengan itu, Bu. Ternyata subhanallah, hati itu tenang. Ibaratnya kita itu terapung-apung di atas air, tapi karena ada kalimat yang berat ini, yang terapung-apung itu tenggelam ke bawah, dalam artian kita tidak jadi mainan keadaan lagi. Kita menjadi tenang langsung. Maka disinilah baru ayat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah hatimu yang gundah gulana bakal tenang. Nggak bisa, Bu, main ke Hawaii, main ke Bali, main ke apa, nggak bisa. Memang harus dengan zikir. Salah itu cara orang untuk mencari ketenangan hati, kesenangan itu dengan cara pergi tamasya, pergi shopping kemana segala macamnya. Enggak, Bu. Baik. Lanjut.
lihat yang nomor 7. Yang nomor 7-nya hafal beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Ada yang sudah? Alhamdulillah. Semuanya udah? Iya, enggak. Semuanya udah hafal. Iya, Ibu. Rasul mengatakan, orang yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia pasti selamat dari Dajjal. Kalaupun mendadak ketemu dengan Dajjal, Rasul mengatakan, baca di depannya surah Al-Kahfi ini, maka engkau tidak akan dikuasai apa-apapun oleh Dajjal. Bahkan kita pun hilang dalam pandangan Dajjal. Kamu apa aja tadi? Hah? Udah hilang saja, padahal kita masih ada di depannya. Karena membaca 10 ayat pertama. Masalahnya sekarang, Ustadz kan nggak perlu hafal Ustadz, kata Rasulullah wajib menghafal. Iya, masalahnya kalau baca aja, memangnya waktu ketemu dengan Dajjal, Al-Quran selalu kita pegang apa? Lalu pas ketemu sama Dajjal, Om Dajjal tunggu sebentar mau baca ayat. Kan enggak kan? Nyari-nyari dulu. Ya enggak lah, kita harus yang kita hafal lah, yang kita bacakan di depan Dajjal. Baik, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, 10 terakhir juga bisa. Ya, boleh yang pertama 10, boleh yang terakhir. Insya Allah berapa orang yang sudah hafal, Bu? Di antara ibu-ibu? Oh, belum hafal amat. Makanya boleh memilih. Mau 10 awal atau 10 akhir. Dibaca, dihafal. Dihafal. Kalau ibu mau, one day, one ayat itu berhasil, Bu. 10 hari ibu sudah hafal 10 ayat. Lalu supaya nggak lupa-lupa, ibu sering-sering membacanya di dalam sholat. Ibu baca terus. Nanti lancarnya kayak kita udah lancar baca Al-Fatihah. Gitu seharusnya lancarnya. Baik. Selanjutnya yang nomor 9. Kalau ada pertanyaan, ibu silakan diajukan saja pertanyaannya. Yang nomor 9. Keutamaan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini banyak yang cerdik pintar. Kalau ayatnya standarnya adalah banyak jumlah ayat, biasanya surat-surat Makkiyah itu yang paling pendek-pendek, enak bacanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dah 3 ayat tuh. Ya, apalagi yang seperti apa? Nun. Dah 1 ayat. Wal qalami wama yasturun, dan seterusnya. Baca terjemahnya. Siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Ibu nggak mau jadi orang pelupa. Insya Allah baca ini resepnya. Ya Allah ya Rob, ternyata nggak susah-susah ya. Baca 1 hari 50 ayat dari Al-Quran. Terserah ayat mana saja. Rutinkan 1 hari baca 50 ayat dalam Al-Quran. Boleh misalnya An-Naba sama Bayyinah itu aja. Ya, itulah orang cari-cari elok. Ya, dia pendek, iya, dapat banyak gitu ya. Iya. Namun sebagaimana orang makan ya. Makan tuh enaknya kan ganti-ganti sambalnya. Melulu itu aja. Lama-lama kan malaikat juga pasti itu bacanya. Ya. Lanjut. Siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Naam, di sisi Allah terhitung kita sebagai orang yang taat. Hambaku fulanah, catat dia hai Jibril, catat dia wahai malaikatku, termasuk hamba yang taat di bumi. Hanya dengan rutin membaca setiap hari 100 ayat. Terus? Dan siapa saja membaca 200 ayat tidak akan didebat atau digugat oleh Al-Quran pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ibu-ibu, pada hari kiamat Al-Quran tidak akan mendebat kita. Ternyata Al-Quran ini bisa mendebatkah? Iya. Saya ada, kenapa kamu tak baca? Saya hanya menjadi penghias rak-rak lemarimu. Engkau tidak menyentuhku, engkau tidak membacaku. Supaya tidak didebat oleh Al-Quran pada hari kiamat, baca. Berapa yang dibaca tadi? 200 ayat. Insya Allah kalau dibacanya yang pendek-pendek belakang itu juga nggak bakalan terasa, Bu. Terus? Dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala.
Berapa banyak jenis gudang pahala? Allahu a'lam. Nah, kemudian ibu-ibu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang membaca ini karena Allah sudah menghitung pahalanya seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Dia baca 3 kali, maka dia dihitung oleh Allah seperti sudah mengkhatamkan Al-Quran 1 hari itu. 3 kali baca qul huwallahu ahad. Beratnya apa sih? Beratnya enggak ada berat, tapi lupa. Kalau kita sadar betapa kita ini minim amal soleh, maka ibu, ada sahabat yang kalau jadi imam, dia nggak pernah berhenti membaca qul huwallahu ahad dulu, baru ayat apa gitu sebelakang itu. Sehingga sahabat-sahabat yang lain komplain. Iya, qul huwallahu ahad terus qul huwallahu ahad terus. Iya, memang setelah qul huwallahu ahad dia baca lagi surat yang lain, tapi mesti setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sahabat ini. Benar kamu kayak gitu, laporan orang kayak gitu. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Aku mencintainya. Mencintai surat qul huwallahu ahad. Maka berhak orang ini, kata Rasul. Berhak orang ini. Apa yang berhak? Berhak dia mendapatkan pembelaan dari surat Al-Ikhlas nanti pada hari kiamat, dan dia akan dilindungi oleh Al-Quran. Dianggap dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Baik, kita berlomba-lomba. Mudah-mudahan sehari itu ibu bisa dihitung mengkhatamkan sekian kali. Hanya dengan membaca 3 kali qul huwallahu ahad. Tapi karena kita orang-orang yang rakus dengan amal, janganlah pula berprinsip kan udah baca 3 kali qul huwallahu ahad tadi, udah nggak perlu baca Quran lagi. Udah dianggap mengkhatamkan Al-Quran. Bukan seperti itu tipe orang soleh ya Bu ya. Lanjut, yang berikutnya yaitu yang ke-13, doa setelah berwudu. Nah Bu, apa yang diberikan oleh Allah? Lanjut. Tidaklah salah seorang dari kamu berwudu, kemudian meratakan atau menyempurnakan wudunya, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia akan memasuki pintu manapun yang ia. Subhanallah. Saya pernah menjelaskan pada ibu bahwa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Rasulullah, nanti di akhirat ada orang yang dipanggil dari pintu surga manapun. Surga itu ada 8 pintunya. Ada orang yang disebut dan dipanggil namanya dari pintu surga mana saja. Dia boleh masuk dari mana saja. Satu pintu surga ke pintu yang lain, satu tiang ke tiang yang lain, luasnya kata Rasulullah 500 tahun perjalanan. Satu tiang. Tiang pintu ini ke tiang pintu sana 500 tahun perjalanan. Itu baru satu pintu loh Bu. Itu baru satu pintu. Ada 8 pintu. Coba Ibu, bagaimana menurut Ibu ketika Ibu selamat di titian, ternyata Ibu hanya masuk dari pintu nomor 5, nama Ibu ada di situ. Tentulah harusnya Ibu melewati dulu pintu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya istilahnya alangkah capeknya Bu untuk sampai ke pintu nomor 5. Kalau nggak mau kayak gitu, kita maunya di seluruh pintu ada nama kita, ya, maka lakukan apa yang dikatakan Rasulullah di sini. Apa tadi? Berdoa selepas wudhu, tapi rutin. Syaratnya mesti rutin. Kalau hanya sekali sekala nggak bisa, mesti rutin. Asal lepas wudhu, Ibu menghadap ke arah kiblat, angkat kedua tangan ini, baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah, terus. Kalau tahu kiblatnya, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Kalau kita di rumah nggak perlu pakai hijab. Iya. Kalau di rumah, Ibu, maaf ya, berwudu dalam keadaan terbuka pun aurat, baik sebagiannya atau seluruhnya, itu wudunya tetap sah dan tidak membatalkan wudu. Ya. Lanjut. Nomor berapa kita tadi? Iya. Yang ke-14, sholat 2 rakaat setelah wudu.
Dan ini yang jarang dilakukan oleh orang. Iya kan Bu? Ternyata Bilal bin Rabah, kata Rasul, salah seorang sahabatku yang dia masih hidup di bumi tapi bunyi terompahnya sudah aku dengarkan sekarang, yaitu Bilal. Apa keistimewaan Bilal? Bilal selalu menyambung wuduknya, kalau batal dia wuduk balik, kemudian dia doa dan sholat sunat 2 rakaat. Cuma itu andalan Bilal. Alhamdulillah, ternyata Bilal berhak menjadi penghuni surga padahal dia masih di bumi. Artinya bunyi terompah Bilal sudah saya dengarkan di dalam surga sementara Bilalnya masih hidup di dunia. Lanjut, baca. Tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan tumakninah dan khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Oh ya, ada wuduk yang tidak sempurna tapi wuduknya sah. Ada wuduk yang sempurna. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah wuduk yang sempurna. Macam mana wuduk yang tidak sempurna? Oh iya, enggak jadi wuduk dong. Itu tetap dia mengikuti sunnah Rasulullah, hanya masing-masing daripada wudhu itu sekali-sekali saja, ya, sekali-sekali saja, sekali wajah, sekali, ya istilahnya nyambung wudhu aja. Tapi kalau dia sempurnakan, dibuatnya 3 kali gitu ya, kemudian betul-betul dibasuhnya. Nah ini menyempurnakan wudhu namanya, lengkap, lalu dia sambung dengan sholat sunat 2 rakaat. Inilah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Termasuk bersiwak. Nggak ada siwak bisa dengan anduk. Nggak bisa dengan anduk, nggak ada gosok gigi juga nggak apa-apa, pakai ini juga boleh, ya. Pokoknya nggak ada gundar gigi, nggak ada anduk, pokoknya ini aja sebagai simbolik kita melakukannya, ya. Ahsan, fahuwa afdal, itu malah lebih ahsan, lebih afdal. Selanjutnya yang nomor 16. Mari kita perhatikan persiapan dan berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kasihan ibu-ibu. Ibu nggak dapat. Ibu tahu nggak pahalanya? Nggak tahu. Ibu bilang aja cepat nggak tahu. Iya, kasihan Bu. Tapi ibu dapat peluangnya, bisa ibu mendapatkan pahala itu, walaupun ibu nggak berangkat ke masjid. Kayaknya nggak adil ya Allah. Tapi Allah Maha Suci. Justru letak keadilan Allah di situ. Kan Asma datang pada Rasulullah, ya Rasul, kami ini demo nih. Demo ngapain, kata Rasul? Kan enak-enak banget kaum lelaki. Mereka disuruh pergi mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu pahalanya kan besar ya Rasul. Laki-laki malah disuruh untuk pergi Jumatan. Lah kami tidak, padahal pahalanya besar. Apa pahalanya? Coba bacakan dulu ini. Coba bacakan dulu. Siapa saja mandi dan bersuci pada hari Jumat, lalu segera pergi ke masjid dengan berjalan, tidak naik kendaraan, lalu mendekati imam berada di shaf depan, lalu mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah dicatat amal setahun dengan pahala puasa di siang hari dan qiyamul lail. Allahu Akbar. Satu langkah loh itu Bu. Satu langkah dapat pahala orang puasa setahun dan sholat tahajud setahun. Allahu Akbar. Cuma yang melakukan ini siapa? Laki-laki. Ya kan? Hadisnya bunyinya seperti ini. Man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Siapa yang ghassala, ghassala itu mandi dia. Mandi bersih-bersih, pakai sabun lah, pakai apa, ya, semuanya pakai shampoo. Terus waghtasala, dan dia sengajakan mandi yang lain, yaitu mandi junub. Lu apa ada di hari Jumat mandi junub? Bukan. Tapi cara mandinya seperti mandi junub. Saya rasa mungkin ibu baru dengar ini ya. Rasulullah dalam Sahih Bukhari bersabda, laki wanita Bu. Dengarkan hadisnya. Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Ya, kita pelajari dulu di Sahih Bukhari. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wa fi riwayah wa muslimatin, dan juga muslimah. Untuk memuliakan hari Jumatnya, wanita walaupun dia tidak pergi Jumatan, tapi sebelum Jumat dia mandi dulu. Namanya mandi wajib Jumat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan cuma sunnah muakkadah aja kok. Tapi cara mandinya, ghuslu yaumil jum'ah ka ghuslil janabah. Mandi pada hari Jumat sama seperti mandi junub. Ibu.
Bagaimana cara mandi junub kaum muslimin hari ini yang ibu ketahui? Jebar-jebir, jebar-jebur, habis itu wudu. Subhanallah. Padahal cara mandi junub itu yang benar adalah yang diceritakan dan diterangkan oleh Bunda Aisyah. Saya dan Rasulullah kalau mandi junub itu caranya begini. Biar saya peragakan, hanya actionnya ya Bu ya. Beda ya, mandi junub dengan mandi mandi biasa. Kalau yang pertama tadi kan suruh mandi biasa dulu, ghasal lah. Bersih-bersih lah pakai sabun, pakai sampo segala macamnya. Tapi kalau mandi junub enggak. Rasulullah mandi junub itu cukup 1 ember kecil. Ya. Apa kata Bunda Aisyah? Rasulullah kalau mandi junub, beliau kakinya semenjak dia taruh ke bawah ke lantai macam ini, dia tidak memindahkan kedua telapak kakinya sampai dia selesai mandi junub. Kayak dipaku ke bumi gitu. Jadi selagi niatnya untuk mandi junub, kedua kaki ini langsung terpasang ke bumi. Tidak boleh diangkat, pindah-pindah sana kemari, nggak boleh. Ya. Kemudian Rasulullah mengambil air dengan tangan kanannya dan dipindahkan ke tangan kirinya, lalu dia membersihkan kemaluannya dengan air itu. Ya. Setelah itu Rasulullah menghantamkan telapak tangannya ke lantai. Dihantamkan. Kemudian diambil lagi air, dibasuh lagi. Oke. Sejak saat itu Rasul tidak lagi menyentuh kemaluannya sekalipun. Lalu Rasulullah langsung seperti orang berwudu. Memang ya wudu, ya, berwudu, bersih-bersih, silang-silang ini, kemudian kumur-kumur. Buang. Lalu istinsyak dan istinthar, yaitu menghirup udara dengan ini air ya. Ambil air, hirup udaranya dengan hidung. Dibuang ya. Ini namanya istinsyak, yaitu menghirup udara pakai hidung dan membuangnya kembali. Biasanya orang yang belum biasa Bu, mandanga sakitnya ke dalam. Ya. Bahasa Indonesianya nggak tahu siapa itu. Pokoknya seru lah rasanya, tajam rasanya ke dalam. Dan itu ternyata ketika saya mempelajari makalah ini tentang subhanallah, orang yang merutinkan biasa seperti itu dia akan selamat dari berbagai macam jenis penyakit hidung. Ya. Epilepsi, apa tuh, bronkitis, apa segala macamnya, apapun jenis penyakit hidung, termasuk pusing-pusing, migrain segala macamnya, bisa bersih dengan itu, Bu. Ya, itu pahalanya, masya Allah ya, keutamaannya di dunia. Belum lagi pahalanya, buang, isap, buang. Habis itu Rasul mengambil air, kemudian dia mulai menyapu wajahnya, membasuh wajahnya. Ya orang wudhu lah, wudhu sempurna. Ambil lagi, wudhu lagi, ambil lagi, wudhu lagi, ya, 3 kali. Kalau laki-laki disuruh untuk menyilangi di antara jenggotnya. Ibu-ibu, batasnya kan ibu sudah tahu. Habis itu diambil lagi, Rasulullah membasuh tangannya. Jadi ambil tangan kanan, airnya dialirkan seperti ini caranya. Tangan kiri langsung menyambut dan dibasuh. Nah, itu cara wudhu yang sahih ya. Ambil lagi, tuangkan lagi, dibasuh lagi. 2 kali. 3 kali silahkan. 2 kali yang saya banyak temukan dalil-dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang tangan 2 kali. 3 kali silahkan, itu lebih afdal. Kemudian diambil lagi, pindahkan ke tangan kiri dan dituangkan. Dituangkan airnya, disambut oleh tangan kanan dan dibasuh, diratakan airnya sambil membasuhnya. Ambil lagi, pindahkan. Kalau pakai keran, ya udah langsung aja berarti. Nah, kalau pakai keran, silahkan aja langsung. Oke ya. Kalau pakai yang main tembak itu, ya sudah. Awali dari kepala dulu, tangan dulu, terus ke belakang. Selesai nanti digosok, dibasuh. Begitu ya. Ini semua sama. Habis itu ambil air sedikit, ratakan ke telapak tangan kanan kiri kita, lalu basuhlah rambut. Seperti ini, ke belakang semuanya, pindahkan lagi ke depan. Langsung dengan air itu juga, nggak ngulang nambah air baru, dengan itu juga masukkan ke terus bersih. Selesai, barulah ibu wudhunya sampai situ dulu. Tinggal kakinya yang belum kan. Nah, kaki itu penutup, Bu. Mandi, baru mandi. Ambil air, tekankan air itu ke sebelah kanan kita, rambut sebelah kanan. Tekankan, ratakan, dipijat-pijat. Iya. Padahal tadi kan udah basah juga kena mandi anu. Ya udah, pokoknya sunnahnya seperti itu. Contoh dari Rasulullahnya seperti itu. Tekankan, habis itu ambil air lagi. Ingat ya Bu ya, kayak orang mandikan jenazah. Sebelah kanan dulu semua, sambil basuh-basuh gitu ya. Ambil air, belakang juga digosok-gosok, terus ke bawah ke paha sampai ke betis kayak gini. Selesai digosok-gosok, kiri pula lagi. Oke, sambil kenakan air sampai ke pangkal rambut ya.
Habis itu selesai, kita ambil air, ratakan. Ya kalau ada shower enak, sebelah kiri aja lagi, selesai. Tapi kaki nggak boleh beranjak. Jangan lupa itu. Kaki tidak boleh beranjak, telapak tangan jangan menyentuh kemaluan. Baik ya. Selesai dah ke bawah semua, barulah Rasulullah memindahkan kedua kakinya, dipindahkan. Baru diambilnya air untuk cuci kaki wudu. Jadi mandi wajibnya ternyata dibungkus oleh wudu. Begitulah cara mandi junub. Setiap kita mimpi basah malam, selesai berhubungan intim suami istri, cara mandi junubnya begitu. Seperti itu pula cara mandi pada hari Jumat. Ya, jadi siapa yang mandi? Mandi ghassalah, mandi normal. Waghtasalah, lalu dia mandi sengaja, mandi wajib Jumat, mandi junub. Ya, kemudian wabakkara wabtakara, dan dia berangkat menuju ke masjid lebih pagi daripada yang lain. Berangkat menuju ke masjid lebih pagi daripada yang lain. Ibaratnya mungkin dah setengah 10, jam 10 itu dia duluan berangkat ke masjid. Niatnya Jumatan. Terus wa masya wa lam yarkab. Dia berjalan kaki dan dia tidak menunggang kendaraan. Nah, ini syaratnya. Jalan kaki dan tidak menunggang kendaraan. Lah, bapak-bapak kita, suami-suami kita kan itu dia masalahnya. Padahal masjid cuma jaraknya 200 meter. Bawa mobil, bawa sepeda motor. Karena nggak baca hadis ini kali. Ya. Sama, berarti dia nggak dapat pahala ini. Dia kan syaratnya jalan kaki tadi. Wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki aja. Ya berarti dia dapatkan sedikit, kan kesian banget. Padahal setiap satu langkah itu nilai pahalanya 1 tahun orang puasa dan 1 tahun orang qiyamul lail. Setiap satu langkah. Istilahnya kalau kita memburu pahala kan rugi kita. Gitu Bu. Makanya ayah kami, ayah Buya kandung, umurnya udah 96 itu. Ya, jalan kaki Bu. Jalan kaki. Apalagi kalau dia tahu saya jalan kaki itu. Buya satu ciknya. Buya ikut juga jalan kaki. Jauh itu Bu. Kenapa? Pahala yang diinginkan. 1 langkah itu sama dengan 1 tahun kita puasa sunat, dan sama dengan 1 tahun kita tahajud. 1 langkah. Nah, masalahnya ibu kan nggak punya peluang begitu kan? Caranya Bu, ibu motivasilah suami ibu berangkatnya kayak gini. Ibu motivasi anak bujang ibu berangkatnya kayak gini. Maka pahala yang mereka dapatkan mengalir semuanya untuk ibu juga, tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi ya kasih motivasi sama suami kita. Abang, nih ada hadisnya. Mas, udah, akang, ya. Panggil begitu. Kemudian suruh mereka agak lebih awal berangkat ke masjid. Nah, yang kita prihatinkan sekarang tuh Bu, udah azan orang baru dia meninggalkan rumah. Ya Allah, kasihan sekali. Padahal setiap hari Jumat itu ada amal soleh yang luar biasa banyaknya yang disia-siakan. Untuk ibu sudah ada solusinya kan? Suami ibu yang ibu motivasi, atau anak bujang ibu, atau menantu ibu. Kalau mereka mau berangkat gara-gara motivasi dari ibu, semua pahala mereka mengalir untuk ibu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu caranya Bu. Allah tuh maha adil. Nggak perlu ibu ke masjid biar orang capek, pahalanya untuk ibu. Ibu hanya sekedar kasih semangat aja, ya kan? Saya melihat Allah tuh berlebih-lebih sayangnya untuk ibu-ibu Bu. Nanti ibu dengar lagi, membuat saya kadang-kadang ya pengen jadi perempuan. Tapi kan nggak mungkin. Artinya apa? Saking besarnya pahala yang bisa didapatkan oleh kaum wanita. Dia nggak usah capek-capek Bu, tapi dia mendapatkan semua yang laki-laki dapatkan. Laki-laki mendapatkannya di luar mungkin dengan menyambung nyawa. Nah dia dapat pahalanya semua seenaknya. Iya. Baik. Jadi itu hari Jumat. Ya Awan, habis ini. Ini. Karena saya pun tahu siapapun laki-laki yang bisa termotivasi dengan ini, lalu mereka amalkan, mengalir loh pahalanya ke saya, ya kan? Awan ya, jam 10, jam 9 ke masjid Wan. Nggak ada lagi kegiatan yang lain. Ya sebenarnya Bu, dalam Islam itu, di pemerintahan Islam itu harusnya hari Jumat itu hari libur. Ya kan? Harusnya. Ini sayang bahwa Pak kita hari Jumat itu malah kantor. Bagi yang kerja di kantoran ya. Baca yang nomor 19 lagi. Salat Isya dan Fajar secara berjamaah. Saya nggak tahu nih ibu mau pilih yang mana. Mau berjamaah ke masjid atau berjamaahnya di rumah?
Ya, suami ke masjid. Kita dengar dulu. Habis itu saya selesaikan secara fikih bagaimana solusinya. Ibu pokoknya dienakin oleh Allah, Bu. Benar. Ibu akan dengar nanti betapa enaknya jadi ibu-ibu. Siapa saja sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia mendirikan tengah malam. Dan siapa saja sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat malam sepanjang malam. Allahu Akbar. Tahajud sepanjang malam itu nggak akan ada yang sanggup, tapi didapatkan pahalanya oleh orang yang isyaknya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Bapak-bapak nemani ibu-ibu berjamaah di rumah boleh? Siapa bilang boleh? Setiap laki-laki wajib berjamaah ke masjid. Bagaimana solusinya? Lagi-lagi enaknya untuk ibu. Solusinya, Rasul memerintahkan laki-laki yang ingin mengimami istrinya di rumah, sholat isya dulu berjamaah di masjid, lalu dia pulang, dia imami istrinya untuk sholat isya. Dapatlah istrinya pahala. Iya. Baru dengar. Mesti baru dengar. Subhanallah. Udah dengar ya. Ibu, ini hadis-hadisnya sahih. Bahkan Muaz bin Jabal salat isya berjamaah dengan Rasulullah di masjid. Kemudian Muaz pamitan. Dia pergi ke kampungnya, ya, yang jaraknya kira-kira 500 meter. Di kampungnya itu kaum sudah menunggu untuk diimami oleh Muaz bin Jabal. Lalu Muaz bin Jabal salat isya mengimami mereka. Untuk Muaz pahalanya adalah pahala sedekah, tapi untuk jamaah dapat pahala jamaah salat berjamaah secara penuh. Iya, jadi suami niatnya apa? Bersedekah untuk istri agar istri mendapatkan pahala berjamaah. Kalau istrinya mau ke masjid, ya jangan dihalangi. Tapi kalau istrinya mau di rumah, kamu yang bantu istri supaya dapat pahala berjamaah. Ini yang laki-laki. Ya, untuk kaum wanita dalam hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Sahih Imam Muslim, Rasul mengatakan, hanya Allah yang Maha tahu berapa pahala yang Allah siapkan untuk kaum ibu-ibu yang mau sholatnya awal waktu tapi di rumah. Dibandingkan yang sholatnya ke masjid dapat 27 kali lipat memang nilai pahalanya. Tetapi dibandingkan dia sholat di rumah sendirian, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dia berjamaah ke, tapi on time. Ya, on time. Tepat waktu. Enak ya Bu ya. Kalau ada anak bujang kita ke masjid, pulangnya suruh dia jadi imam kita. Kalau ada suami kita, pulangnya minta jadi imam kita. Ada pertanyaan enggak? Oh iya, kalau saatnya kita ingin berjamaah ya tunggu suami. Khusus isya malah lebih afdol asal berjamaah ya, menunda dan melambatkan pengerjaannya. Tapi berjamaah, kalau hanya sendirian silahkan, dan bukan silahkan, harus di awal waktu. Subuh sesungguhnya jadwal sholat subuh di Indonesia ini syubhat. Ibu tahu itu kan? Kan ada sempat heboh Indonesia ini dengan jadwal sholat subuh di Indonesia ini syubhat. Kenapa? Karena di Indonesia ini sebenarnya lebih cepat, kurang lebih 15-20 menit orang udah azan subuh. Padahal waktu subuhnya masih fajar kadzib. Belum lagi fajar shadiq. Seperti dalam hadis sahih Rasulullah, fajar shadiq itu sudah memerah langit di ufuk sebelah timur, baru masuk waktu sholat subuh. Nah sekarang kita masih gelap juga langit masih, ya kan? Sudah kumandang azan. Nah menurut Depak udah sah katanya, udah nggak apa-apa. Pada ulama-ulama Timur Tengah udah nasihati kita, waktu kalian di Indonesia ini terlalu cepat. Jadi ibu-ibu khusus ya, tapi ibu-ibu nggak usah bawa keluar nih, ribut nanti, rame nanti. Khusus untuk ibu aja. Ibu nanti di rumah tunggulah orang kira-kira 15 menit dari selepas azan, baru ibu salat sunat qabliyah subuh ya, sunat fajar 2 rakaat, baru habis itu salat subuh. Dan kalau suami ya, gimana tuh suami? Ya sudahlah, kita sekarang mengambil ijtihad. Ijtihad itu kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar tetap dapat 2 pahala. Seandainya suami kita ikut sholat berjamaah subuh di masjid padahal belum di waktunya, dan itu ijtihadnya ulama-ulama Indonesia umpamanya, insya Allah tetap dapat pahala. Tapi yang lebih afdal, lebih utamanya, kerjakanlah dan tundalah kira-kira 15-20 menit dari jadwal azan baru masuk waktu subuh. Yang nomor 22 kita baca. Hendaklah kamu
memperbanyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud 1 kali kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu. Salat sunnah seseorang yang tidak diketahui oleh manusia. Ini penting nih. Oh ibu, kita sering tuh sholat sunat orang lain tahu, artinya dikerjakan di masjid, otomatis orang lain tahu kan. Kita nggak masuk ria, kita tidak bermaksud ria. Tapi kalau kita kerjakan bu, tertutup dari pandangan orang lain, nilainya sama dengan 25 kali kita mengerjakan sholat sunat itu. Baca nih hadisnya. Hah? Makanya Nabi menganjurkan sholat sunat itu dikerjakan di rumah supaya nggak dilihat oleh orang rame, ya kan? Coba baca lagi, terus. Sholat sunnah seseorang yang tidak diketahui oleh manusia sebanding dengan sholat yang ia lakukan di hadapan manusia sebanyak 25 kali. Jelas? Ya. Kan kalau gitu kita usahakan sholat sunatnya tersembunyi dari pandangan orang. Ya. Ikhlas sekali kita melakukannya, nggak perlu orang tahu. Apakah tahajud, apakah duha atau apa gitu, sembunyi dari pandangan orang. Termasuk sholat sunat wudu. Iya. Lanjut. Ada pertanyaan kah? Yang nomor 26 bu, ini benar-benar. Yang nomor 26, ini benar-benar luar biasa. Saya nggak percaya ada orang di bumi ini mampu haji dan umroh tiap hari dapat pahalanya. Tetapi amalan berikut ini bisa ibu mendapatkan pahala haji dan umroh. Namanya sholat sunat syuruk. Sholat sunat syuruk. Tapi bu, ujiannya luar biasa berat. Nyiapkan anak lah, masak lah, disiapkan suami mau berangkat lah. Padahal pahalanya ya Allah ya Rob. Tolong dibacakan yang nomor 26. Siapa saja sholat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Masya Allah. Allahu Akbar. Bu, sekalipun saya Presiden Republik Indonesia, saya tak akan mampu mendapatkan pahala yang sebegini. Mungkin umroh bisa tiap hari, enggak ada. Apalagi haji yang tiap hari itu enggak ada, cuma sekali setahun. Tapi ini bisa kita dapatkan pahalanya setiap hari. Setiap hari. Allah. Caranya sholat subuhnya berjamaah. Jadi ibu enggak sendirian sholat subuhnya. Itu ya. Bisa ibu di rumah. Kalau ibu enak banget jadi orang bu, ibu bisa di rumah tapi berjemaah. Makanya kalau dikasih kode sama suami, Mas, nanti lepas kita ditunggu ya di rumah, imami kami sholat. Oh aduh ya Allah. Anak bu, menantu, gitu ya bu ya. Kalau udah ke masjid aja. Iya, ikut ke masjid aja. Nanti kalau pembantu boleh. Yang wanita kan boleh dia sholatnya di rumah berjamaah. Ibu buat bisa. Kalau suami suruh ke masjid dulu, pulangnya imami kita sholat. Nah biasanya nih bu, mungkin hari Sabtu orang libur kan, Sabtu Minggu minimal bu, kalau nggak bisa tiap hari, ya buatkan ketetapan kesepakatan bersama dengan suami, dikerjakan Sabtu dan Minggu. Zikir bu, sampai terbit matahari loh ya. Setelah terbit matahari lebihkan 15 menit. Biasanya, ayo ini di rumah ibu ada kalender nggak? Ada kalender, ada syuruknya kan? Itu bu, biasanya itu supaya memudahkan ibu. Sejak orang azan subuh 1,5 jam, 90 menit, itu udah masuk syuruk. 1,5 jam. Nggak boleh. Itu waktu yang diharamkan, mesti ya. Itu yang saya sampaikan tadi, lewat dulu. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah awal duha. Itu pernyataan sebagian ulama, tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Kalau saya tetap mengatakan duha ya duha, syuruk ya syuruk. Kenapa? Amalannya beda. Kalau duha itu
Dia dikerjakan pada waktu matahari sudah tinggi, ya kan? Satu. Yang kedua, nggak ada hubungannya dengan menyambung dengan sholat subuh. Lagi pula kalau sholat duha, setelah pas Al-Fatihah rakaat pertama bacanya wasyamsi. Ya, kalau ini kan setelah rakaat pertama qul huwallahu ahad, qul ya kafirun. Iya. Setelah itu rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rugi Bu kalau seandainya kita tidak memanfaatkan waktu itu. Cuma ya ujiannya berat. Ngantuk juga ada tuh. Ngantuk tuh. Pas ibu lagi baca doa, ada aja. Berat sekali mata tuh Bu. Apalagi yang punya baby. Udahlah. Iya. Udah hilang konsentrasi kita. Ibu, boleh ibu kalau seandainya batal wudhu, ibu sambung wudhunya. Tapi kalau ibu sempat SMS-an, chattingan, sambil nunggu itu batal. Nggak boleh. Syaratnya zikir situ. Zikir itu boleh dengan zikir-zikir Nabi di waktu pagi, zikir-zikir Nabi di waktu petang. Dan ada buku-bukunya itu zikir pagi dan petang. Juga boleh baca Quran. Baca Quran boleh. Dengarkan pengajian, dengarkan majelis ilmu ya di masjid sama dengan zikir. Nilainya juga majelis zikir, dengarkan pengajian. Nah, nanti udah waktunya. Kalau sekarang di Jakarta itu jam 6.24 kalau saya nggak salah. Nah, kalau misalnya kita di sini sholat asar, terus dihidupin TV, besar, roja lagi ceramah, enggak ya? Ada iklannya. Oh iya. Kalau ada iklannya itu udah masuk unsur dunia. Iya. Jadi sebaiknya kita baca Quran aja. Lagi pula zikir pagi itu kalau sana kita himpunlah yang tadi itu Bu. Onde-mande ya Allah. Itu aja udah habis waktu kita Bu. Iyalah boleh buat ibu-ibu. Ibu-ibu, tapi ibu kejar berjamaah. Memang ada dua hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Ada dua. Man shalla subha fi jama'atin. Ini hadis yang pertama. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadisnya dinyatakan dengan sanad yang hasan oleh Syekh Albani. Di dalam hadis yang lain, man shalla subha fi jama'atin fi masjid. Ya, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi ada dua hadisnya. Nah, hadis itu tidak mungkin paradoks, saling bertentangan. Mesti yang satu itu berjamaah, pokoknya berjamaah aja buat ibu-ibu. Apakah di masjid atau di rumah? Kalau yang laki-laki mesti di masjid. Paham Bu? Jadi dua-duanya dipakai. Pahalanya Bu ya Allah, pahala haji dan umroh penuh, sempurna. Kemana nak dicari pahala yang sebesar itu, wahai ibu-ibu, wahai calon perindu-perindu surga, para penghuni surga ini pahala yang sangat besar. Khususnya ibu-ibu yang sudah tidak ada kesibukan di rumah, enak banget ini. Man shallat subha fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, thumma yaq'ud, lalu dia duduk. Itu kalimatnya ya, enggak keluyuran kemana mana. Thumma yaq'ud, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Nah, kan gitu kan? Habis matahari terbit, para ulama mengatakan lebihkanlah supaya tidak salat pada waktu matahari terbit itu enggak boleh. Lebihkan 15 menit. Hatta tatlu'a syams, thumma yaqum, lalu dia bangkit berdiri. Dari duduk yang lama itu selepas subuh baru dia bangkit berdiri. Yusolli raka'atain, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang bacaannya adalah setelah Al-Fatihah rakaat pertama qul ya kafirun, setelah Al-Fatihah rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian kanat lahu, telah tetaplah untuknya ajru hajjatin wa umratin tammah. Tetaplah untuknya pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah secara penuh, dapat pahala penuh haji dan umrah. Nomor 29. Nah ini ibu-ibu, ibu suka pergi ke mall, ke pasar, mau nggak mau kan pasti kan. Tahukah ibu, setiap kali ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Tetapi ibu, setiap kali ibu pergi ke pasar, setiap kali terbuka pahala yang tidak pernah ibu bayangkan sebelumnya. Tahukah ibu, apa pahalanya orang yang masuk pasar? Sebaiknya Bu, sebisanya untuk dihindarkan pergi-pergi ke pasar, kecuali emergensi, penting banget gitu ya. Kenapa? Ini hadisnya berikut ini. Apa kata Rasulullah? Tolong dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah, selama ini kan kita langsung saja wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Ini ada wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Biyadihil khair. Baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus? Tiada ilah yang berhak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Titik sampai di situ. Tapi terjemahnya nggak perlu ibu baca. Ibu hanya baca yang la ilaha illallahnya aja ya. Terjemahan tadi itu nggak perlu dibaca. Lanjut, apa keterangan Nabi berikutnya? Allah akan mencatatkan baginya 1 juta kebaikan. Allahu Akbar, 1 juta kebaikan. 1 juta loh. Terus? Dan dihapuskan darinya 1 juta kesalahan. Dihapuskan darinya 1 juta kesalahan. Terus? Serta ia diangkat 1 juta derajat. Dan diangkat 1 juta derajatnya. Ya Allah, rajin ke mall dong supaya dapat pahala ini. Sebisanya kan kata Rasulullah, sebisanya hindarilah pergi ke pasar. Sebisanya, kalau tidak dapat, tidak harus lah. Ibu waktu pergi umroh loh, ibu masuk ke Grand Zamzam itu kan ada, itu udah baca ini bu. Ibu harusnya udah baca ini, nggak baca kan, padahal pahalanya tuh masya Allah. Sayang sekali bu ya. Ini bu, saya ingatkan, kalau ibu tidak baca ini, siapa tadi yang kemarin tanya? Oh ya, di Tawangmangu kemarin ada yang nanya. Jadi gimana Ustadz nanti kalau saya sedang di mall saya meninggal dunia katanya kan? Kan ada pembahasan masalah seseorang akan meninggal dunia seperti apa kebiasaannya dia hidup. Nah kalau dia rajin ke mall, meninggalnya di mall, gitu istilahnya. Gimana Ustadz? Sementara dia meninggal di seburuk-buruk tempat di muka bumi. Nah itu dianjurkan agar masuk mall itu kan dia nggak masuk pasar. Baca doa ini, maka insya Allah dia terhitung husnul khatimah. Kenapa Allah benci pasar? Apa? Kenapa Allah ada ininya nggak? Kenapa Allah benci pasar atau mall? Ya bu, begini, soalnya di pasar itu berkumpul segala kejahatan, berkumpul segala pengkhianatan, ketidakjujuran, ya, berkumpul segala kelalaian. Orang kalau ada di pasar itu dunia aja semua. Sementara kata Allah, kalaulah dunia ini ada harganya di mata Allah dibandingkan sehelai sayap lalat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dunia ini istilahnya saking tidak ada nilainya dunia ini di mata Allah. Bahkan Allah mengatakan dunia adalah bangkai, yang memperebutkan bangkai hanyalah anjing, ulat, lalat. Jadi maaf kalau ada orang yang memperebutkan dunia, hidupnya hanya untuk dunia, maka dia sederajat dengan anjing, sederajat dengan lalat, sederajat dengan ulat. Loh, ini hadis loh. Jangan tersinggung sama Ustadz. Ya, ini hadis. Maka seperti sahabat aja kita. Dunia ini penting, ada, tetapi tidak membuat mereka gila dan tidak membuat mereka lalai. Yang jadi masalah kalau dari pasar bu, orang mesti sholatnya telantar. Matanya dan hawa nafsunya cenderung kepada dunia, melihat kepada lebih bagus, tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Ditambah itu bohong lagi. Pasti banyak bohongnya, yang jual bohong, yang beli juga bohong. Banyak pengkhianatan terjadi. 2 tempat muka bumi ini seburuk-buruk tempat menurut Allah, yaitu pasar dan kuburan. Dua-duanya ini sarang setan, markas setan loh. Pasar dan kuburan. Nah, itu satu lagi. Ibu kalau mau tahu di manakah setan paling banyak, 2 tempat di bumi ini, di kuburan dan di pasar. Ya Allah. Jadi kita sedang masuk ke partinya setan, ya, ke pestanya setan, itu pasar. Baik. Coba sebentar ya bu ya, ibu jangan baca dulu, ibu jangan baca dulu. Waktu selama ini ibu mengunjungi orang sakit gimana caranya? Bawa kue. Iya nggak apa-apa, jujur aja. Bawa kue, terus apa lagi? Iya bawa buah, terus apa lagi? Waktunya kapan berkunjung? Waktu jam besuk. Sore ada, oke. Terus waktu sudah masuk ke tempat orang sakit, ngapain kita? Apa doanya? Oh gitu. Udah. Yang selama ini cepat sembuh ya. Kan gitu. Selama ini kan kayak gitu. Sudahkah benar yang kita lakukan ini? Ada yang baca syafaqallah kalau laki-laki, syafaqillah. Udah benarkah itu?
Sekarang saya bacakan pada ibu-ibu tertibnya mengunjungi orang sakit supaya dapat pahala yang la ilaha illallah pahalanya. Siapa yang berkunjung ke orang sakit di pagi hari dan di sore hari, dua waktunya, pagi atau sore. Bacakan dari 32. Tidaklah seorang muslim yang mengunjungi muslim lainnya yang sedang sakit pada pagi hari kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga datang waktu sore. 70.000 malaikat itu nggak pernah ditolak doanya oleh Allah, pasti Allah kabulkan. Yang mendoakan kita loh. Kalau kita berkunjungnya pagi hari. Iya, mestinya ibu sensitif, Bu. Siapa yang sakit hari ini? Siapa yang sakit besok? Ya kan? Kita sensitif, Bu. Sahabat-sahabat itu, Bu, lepas salat subuh itu, si Anu kok nggak datang? Sakit. Maka para sahabat berduyun-duyun ke sana. Karena mereka memburu pahala ini loh. Supaya 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuknya satu hari itu. Terus? Dan jika menjenguknya pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga datang waktu pagi. Allah, kalau dijenguk waktu sore atau malam, kita berkunjung pada orang sakit, sampai besok pagi 70.000 malaikat mendoakan untuk kita. Ya Allah, sudahlah pahalanya ada, dan dia juga mendapatkan doa dari para malaikat. Lanjut. Yang ahsan itu kalau pagi ya lepas sholat subuh atau menjelang waktu duha. Menjelang waktu duha. Kenapa? Kalau di luar kota ya, kalau di luar kota minimal ibu bisa kunjungi lewat telepon. Iya, tapi pahalanya saya nggak tahu ya. Ya, kalau ini kan mengunjungi secara fisik loh, ya. Makanya pahalanya besar kan gitu kan. Terus baca lagi yang di bawahnya. Doa apabila melihat orang yang mengalami ujian atau sakit. Ini dia doanya. Bu. Aduh. Ibu ngelihat orang kena tumor, sakit, sehingga maaf ya, diangkatlah payudaranya atau dioperasilah kepalanya. Ibu takut nggak dapat penyakit yang sama? Oh pasti. Padahal sarana ibu untuk dijamin tidak akan kena penyakit itu selama-lamanya adalah kunjungi orang yang dapat penyakit macam itu. Iya, tapi ada doanya. Ada doanya. Mesti ini doa dibaca. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani. Ini ada di sini. Alhamdulillahilladzi afani. Ya. Terus baca. Ya, mimma btalaka bihi. Ini kan udah di fotokopi kan, Bu ya? Udah dapat semua. Udah dapat semua. Oh. Coba baca lengkap. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Tapi mohon ya, dibacanya pelan-pelan aja. Jangan dekatkan ke kupingnya, tersinggung dia. Artinya apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya nggak dapat penyakit macam ini kan gitu kan? Artinya kayak gitu loh. Artinya kayak gitu. Iya. Kalau dia nggak ngerti kan dia pikir ngedoain dia sembuh. Iya. Ya, tapi kalau sama pengajian, ya. Kalau sama pengajian kan ngerti kan, nggak usah tersinggung aja kita. Nah, pintar kamu ya, kamu datangi saya supaya kamu dapat terlindungi dari penyakit yang saya alami. Ya, sebenarnya mantap loh, Bu. Luar biasa Allah itu sayangnya sama kita ya, supaya tidak tertular oleh penyakit yang sama. Sebenarnya, ya nggak kenal. Nanti masalahnya. Iya. Nanti kan belum apa-apa, orangnya udah nanya dulu, kamu siapa? Nggak sempat baca kita kan? Ya, Bu? Apa? Ya. Nah, sebentar, kita sempurnakan dulu ini, baru saya jawab ya. Kita sempurnakan dulu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu. Bu. Ibu tahu tidak?
Saya agak sakit-sakit tanggung sekarang nih. Ayo baca untuk saya, Bu. Ibu tahu sakit saya sekarang. Ngilu-ngilu seluruh persendian, mendingin badan, sakit kepala. Ibu nggak mau dapat sakit itu kan? Ayo baca, Bu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu doanya. Ya. Rangki-rangki masuk angin. Nah. Apapun. Penyakit kecil kan nggak ada yang enak. Sakit gigi juga. Kelihatannya aja sakit gigi santai, tapi seluruhnya jadi gelap. Kalau udah sakit gigi itu marah aja kesannya lihat siapapun, dengar apapun, kan gitu kan? Nah, ketika kita berkunjung pada orang sakit gigi, baca ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Oh, itu susah diketahui. Baik. Nah, Ibu, diruqyah orang sakit hati, obatnya adalah ilmu zikir. Dah. Boleh kami terus? Iya. Tadi Bu, kita udah seru banget ceritanya tentang bagaimana mempercepat banyaknya amal soleh kita. Oke? Apalagi? Itu tadi pertanyaan bunda kami. Selama kita nungguin orang sakit, kita baca doa apa? Ibu, kalau ibu nungguin orang sakit, sebenarnya ibu dapat peluang yang paling mantap, Bu. Agar ibu didoakan oleh orang sakit. Kalau kita cukup kita doakan dia, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, ini doa kita untuk orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini ungkapan yang nyunnah. Nabi tidaklah berkunjung pada orang yang sakit, siapapun orang itu, melainkan Nabi berkata kepadanya, la ba'sa, nggak apa-apa, sa, la sin, ya, sasa, kan, la ba'sa. Mana papan tulis kita? Udah nggak ada, habis. La ba'sa, tahurun insyaallah. Yang ketek nggak salah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya nggak apa-apa. Jadi orang sakit itu didatangi, bacakan doa la ba'sa, nggak apa-apa. Sakit ini akan membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Itu artinya la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Makanya Bu, orang kalau dapat sakit itu dosanya bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah, nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Ibu-ibu, di musim libur nanti saya mengajak ibu-ibu semua bersama Ustadz Farid, Ahmad Utbah dan saya sendiri, kita melakukan kajian selama 4 hari 3 malam di Belitung. Bawa keluarga, bawa suami, ya, kita full nanti kajian dan juga menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Itu brosurnya ada di sana. Dan semoga saja menjadi hiburan alternatif buat kita di mana didamping oleh para ulama. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.